Selamat malam persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab di saat ini, dan pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Alkitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Kejadian pasal 13. Kita baca ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian Alkitab kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang kekal hidup, pada kesempatan ini kami akan membaca dan mendengarkan sedikit bagian Alkitab yang berisikan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu ini, kami mohon biarlah Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar sebentar bacaan yang kami baca dan dengar bersama ini dapat kami maknai dan melakukannya dalam kehidupan kami dari waktu lepas waktu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata sabda-Mu. Amin. Kejadian pasal 13 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-18 dengan judul Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilihnya baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian bacaan Alkitab kita di saat ini. Persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Teks bacaan kita saat ini
Kejadian pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Abram dan Lot berpisah. Dan tema mingguan kita menjadi keluarga yang beriman. Persekutuan yang diberkati Tuhan, biasanya kisah yang diungkapkan dalam teks ini antara Abram dan Lot ini dijadikan cerita moral mengenai bagaimana Abram adalah seorang paman yang baik hati dan sebaliknya Lot adalah seorang keponaan yang serakah. Tetapi terlepas dari itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita melihat dari sisi rencana Allah bagi dan melalui Abram. Kita pasti pernah mengalami konflik, ya, baik antara konflik dengan diri sendiri atau konflik pribadi dan juga konflik dengan orang lain. Dalam konflik ada orang yang sangat cepat untuk bisa menangani konflik itu dengan menghadirkan perdamaian. Tetapi ada juga orang yang justru tidak cepat untuk menyelesaikan konflik itu dan bahkan membiarkan konflik tersebut ada secara lama dan tanpa mengupayakan perdamaian. Seorang tokoh, Robert Schuller, berkata demikian, kita manusia adalah makhluk pilihan. Kita mempunyai kemampuan untuk memilih bagaimana cara kita bereaksi terhadap keadaan apa saja. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita ini menceritakan tentang konflik yang terjadi antara Abram dengan keponaannya sendiri, Lot. Konflik yang terjadi ini berkaitan dengan pembagian tempat atau tanah untuk mereka masing-masing tinggal. Abram tidak mau untuk mengulangi pengalaman kesalahan seperti yang pernah dilakukannya di Mesir ketika terjadi perkelahian atau pertingkaian antara gembalanya dan juga gembala Lot. Karena itu dalam teks bacaan ini Abram berinisiatif untuk menyelesaikan konflik itu dengan jalan yang lebih damai, di mana Abram memperlihatkan dan mempersilahkan Lot untuk memilih tempat menyelesaikan konflik itu terlebih dahulu. Meskipun Abram sebagai paman dari Lot itu sendiri, ya, tetapi di sini Abram menunjukkan bagaimana cara, ya, yang damai untuk bisa menyelesaikan suatu konflik tanpa adanya pertikaian. Dan peluang ini yang diberikan oleh Abram ini pun direspons oleh Lot dengan memilih tempat yang menurut dia terbaik tanpa mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya. Padahal kalau kita lihat dalam teks bacaan ini, tempat yang dipilih Lot itu berdekatan dengan tempat di mana tinggal orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang yang dikenal sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, tetapi pilihan Lot untuk mengutamakan jalan damai ini juga sebagai bentuk keyakinannya bahwa Allah tidak akan lupa janjinya kepada Abram. Nah, karena itu situasi dan kondisi apapun yang dialaminya tidak mungkin akan menghalangi Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah yang diungkapkan tentang Abram dan Lot ini, kita dapat melihat beberapa poin perenungan dan kita dapat menjadikan poin-poin itu untuk kita pelajari bersama dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, membangun relasi keluarga yang baik dengan Tuhan. Keluarga yang beriman adalah keluarga yang selalu merawat relasi yang baik dengan Tuhan. Keluarga yang selalu membangun relasi yang baik dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan alam di mana manusia itu hidup. Sebab iman bukanlah sesuatu yang hanya dirasakan dalam hati, tetapi iman adalah kekuatan yang hidup
yang mampu menggerakkan manusia untuk membangun kehidupan dalam relasi dengan Tuhan sebagai sumber hidup, dan manusia serta alam semesta sebagai sesama ciptaan yang hidup saling bergantungan. Dan relasi yang hidup antara manusia dengan Allah itu harus mempengaruhi relasi manusia dengan manusia dan alam itu sendiri. Dan itu yang dialami oleh Abram. Relasi Abram yang hidup dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana relasinya yang baik dengan Lot keponakannya, dan juga dengan alam di mana dia dapat menggembalakan kawanan ternaknya. Hal yang kedua, persekutuan yang diberkati Tuhan, tentang ketidak-egoisan. Di sini bahwa demi menjaga relasi yang baik antara Abram dan Lot ponakannya, maka Abram lebih menawarkan pilihan pada Lot, di mana tempat yang akan Lot pilih untuk pengembangan ternaknya. Sebab kenyataannya dalam teks diungkapkan bahwa lahan yang sangat terbatas itu dengan ternak yang begitu banyak yang akan memicu adanya perkelahian antara gembala Abram dan Lot di padang. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh Abram untuk terjadi lagi. Sebab bagi Abram perkelahian antara para gembala itu akan membuat hubungan antara Abram dan Lot keponakannya itu bisa terganggu. Hal yang ketiga, persekutuan yang diberkati Tuhan, Abram menunjukkan sifat yang arif dan sabar, di mana untuk mengatasi masalah perkelahian di antara para gembala Abram dan Lot, maka Abram meminta kepada Lot untuk memilih di mana tempat yang baik untuk dia untuk mengembangkan ternaknya. Nah, disinilah nampak bahwa Abram yang meyakini penyertaan Tuhan bersama dengan dia, maka disurunyalah keponakannya Lot untuk lebih dulu menentukan pilihannya. Dan hal yang keempat ialah tentang keteguhan iman kepada penyertaan Tuhan, di mana dalam teks mengisahkan bahwa orang yang betul-betul meyakini penyertaan Tuhan tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Karena apapun yang dihadapi dan dialami, kalau Tuhan bersama-sama dengan orang percaya, orang-orang yang selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka ia akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ia pun akan selalu mendahulukan jalan damai sebagai caranya untuk mengupayakan agar relasi hidup antar saudara, antar keluarga, antar orang lain tetap terawat dengan baik. Karena inilah iman sebagai wujud dari keyakinan yang nampak dalam relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan alam. Dan pengalaman hidup yang dimulai dari keluarga, karena kita tahu bersama bahwa keluarga adalah basis pertama dan utama dalam pembentukan karakter hidup seseorang sebagai orang yang beriman. Dan melalui keluargalah iman seseorang akan bertumbuh dan berkembang. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu sebagai laki-laki gereja yang juga merupakan kepala keluarga, kita mesti menjadikan keluarga sebagai basis utama pembinaan dan pengembangan iman setiap anggota keluarga kita. Dan hal ini tentu dapat kita lakukan atau kita wujudkan dalam beberapa hal, yakni kita dapat wujudkan melalui keluarga yang selalu membangun relasi yang hidup dengan Tuhan
melalui doa dan kebaktian keluarga yang kita lakukan setiap saat. Dan juga kita bisa dapat wujudkan itu melalui keluarga yang membangun relasi yang hidup di antara sesama anggota keluarga. Dan ini harus kita nampakkan bagaimana kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang saling menghormati dan menghargai di antara sesama anggota keluarga. Kehidupan yang saling menjunjung dan membanggakan. Dan itu berarti jika ada masalah yang kita temui dalam keseharian di setiap keluarga kita, maka kita harus senantiasa untuk mengupayakan jalan keluar yang terbaik dalam keluarga kita. Dengan apa? Dengan tetap menjaga suasana hidup itu agar tetap penuh dengan keharmonisan dan perdamaian. Dan yang terakhir, untuk hal yang dapat kita wujudkan dalam keluarga kita, ialah bahwa kita bisa menciptakan keluarga yang terus membangun relasi yang baik, bukan saja dengan Tuhan, bukan saja dengan manusia, tetapi juga relasi yang baik antara manusia dengan alam. Karena ini nampak dalam sikap menjaga dan memelihara alam di mana kita berada dan memanfaatkan alam itu untuk kehidupan kita secara bersama yang penuh berkelanjutan. Sebab sesungguhnya kehidupan itu hanya akan menjadi harmonis dan relasi pun tidak akan terganggu jika semua orang dan seluruh ciptaan dapat hidup berdamai antara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita satu dan kita tenang, dan kita sama-sama ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah penyelamat kehidupan kami, Allah yang selalu menuntun kami untuk tetap menjaga dan merawat kehidupan hingga pada saat ini. Pada kesempatan malam yang berbahagia yang Engkau anugerahkan bagi kami, kembali kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan yang Engkau anugerahkan selama kehidupan kami. Di tengah situasi yang kurang membaik ini, kami berkumpul dan beribadahkan Engkau dalam kebaktian wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih. Kebaktian sebagai ungkapan tanggung jawab kami selaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadamu. Karena kami yakini bahwa Engkau adalah pemilik dan penyelamat kehidupan kami. Dan di dalam kebaktian ini, kami datang dengan seluruh gumulan kami secara pribadi dan gumulan kami secara kelompok. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami dengan setiap gumulan-gumulan kami. Tuhan lebih mengenal kami setiap pribadi lepas pribadi dengan latar belakang kami, dengan tugas dan tanggung jawab kami, dengan aktivitas keseharian kami, dengan pekerjaan-pekerjaan dan gumulan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih mengenal itu semua. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai laki-laki gereja Jemaat GPM Menara Kasih, biarlah kami memohon di tengah situasi ini, Tuhan mampukan kami, sadarkan kami, agar kami tetap menjadi laki-laki, menjadi kepala keluarga yang taat, kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam membina dan melayani kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini berdoalah kami
bagi seluruh pengurus wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih dengan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekompakan, berikan mereka kedamaian hati yang tenang, yang penuh sukacita, kekompakan dan kesatuan, agar dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka demi pelayanan di Jemaat GPM Menara Kasih ini, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik dan untuk hanya kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berdoalah kami juga untuk semua anggota laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih. Kami yang sedang bekerja, kami yang lagi mencari pekerjaan. Tuhan berkati kami. Kami tahu bahwa ketika kami datang kepadamu menggumuli seluruh kehidupan kami, dengan kesungguhan hati kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Maka kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha baik, yang penuh kasih, yang penuh dengan berkat itu akan menjawab setiap gumulan kami. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, berdoalah kami bagi jemaat ini, Jemaat GPM Menara Kasih dengan setiap gumulan mereka, baik dari ketua majelis jemaat, dengan seluruh perangkat pelayan di jemaat ini, dengan setiap tugas dan tanggung jawab untuk melihat pengembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap kuat, sehat dan ada untuk sama-sama melihat tanggung jawab mereka untuk melayani di jemaat ini. Kami di dalam situasi kondisi pandemi yang belum usai Tuhan, dan oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau memberkati semua kami, memberkati pemerintah, tim medis, memberkati relawan dan juga seluruh stakeholder dan masyarakat secara menyeluruh yang ada bersama-sama bergandengan tangan untuk menekan lajunya angka COVID di negeri tercinta kami dan khususnya di kota Ambon. Tuhan berkati agar pemerintah pun dapat mengeluarkan setiap kebijakan dan peraturan yang dapat dijadikan untuk keuntungan dan kemaslahatan masyarakat secara bersama. Tim medis sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19, Tuhan tahu mereka dengan setiap pribadi mereka dan keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, jaga lindungi mereka, agar dalam menjalankan tugasnya mereka tetap kuat untuk bersama-sama menekan COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami pun sebagai masyarakat, sadarkanlah kami, agar kami juga menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang patuh sebagai bentuk implementasi iman kepercayaan kami, yang menjadi wujud nyata untuk tetap pro terhadap kehidupan. Agar kami tetap mematuhi berbagai protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah yang dijalankan baik di tingkat pusat dan juga khususnya di kota Ambon. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berdoalah kami bagi semua pasien COVID-19 di kota Ambon dan khususnya di Jemaat GPM Menara Kasih. Tuhan memberkati mereka dalam upaya-upaya pemulihan dan penyembuhan, agar mereka dapat kelak sembuh dan bisa kembali bersama-sama dengan kami dalam kebaktian seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahyang kami. Masih banyak hal yang kami minta, tetapi Tuhan yang lebih dulu lebih mengenal apa yang menjadi gumulan setiap kami. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami yang kami lakukan yang melanggar titah dan kehendak-Mu. Dan jawablah setiap doa gumulan kami seturut nikmat dan kasih setia-Mu. Dan untuk mengakhiri doa di saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah antara yang satu dengan yang lain, kami mohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus mau tetap tinggal menyertai kami semua, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ya baik, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, shalom.